semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan kita termasuk bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk terus berupaya semaksimal mungkin sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan kemampuan ilmu yang kita dapatkan, untuk senantiasa mengamalkan ajaran-ajaran Allah Rasulnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan mampu menghidupkannya dengan cara istiqamah. Mudah-mudahan dengan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, yaitu adalah kifayah, kecukupan dalam rezeki lahir batin, dan senantiasa apa yang kita dapatkan kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas sedikit mengenai tentang al-ikram berrahmatil khasah. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, di antara yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat, itu Allah berikan rahmat yang secara khusus yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kalau kita berbicara mengenai tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa kita memohon, selalu berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Kita selalu berdoa agar supaya pertama iman yang dari kecil, sekalipun kita Islamnya dianggap Islam keturunan, karena memang nenek moyang kita dari lahir kita menjadi orang yang beriman, tapi syukur alhamdulillah kita dari lahir menjadi orang yang beriman. Yang kedua, supaya iman ini jangan sampai kita lepas dalam diri kita sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita memohon kepada Allah supaya selalu diberikan nilai-nilai, yaitu kasih sayang. Karena dengan membawa rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan diberikan keselamatan baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Maka istilah di sini, kata Al-Imam Fakhrul Razi, yang dimaksud dengan rahmat pada ayat ini yaitu adalah yang pertama, artinya adalah nurul iman wal ma'rifah, yaitu cahaya keimanan dan kemarifatan. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang selalu mendapat kasih sayang Allah, orang yang senantiasa pertama menjaga imannya, yang kedua memperbaiki keimanan yang ada pada kita. Karena kita paham dan kita yakin bahwa al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bisa bertambah manakala kita senantiasa memperbanyak ketaatan kita, memperbanyak amal soleh kita. Tetapi begitu kita banyak melanggar aturan-aturan Allah, melaksanakan kemaksiatan, maka iman itu akan menjadi yanqus, akan berkurang. Semakin kita banyak bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa, maka itu akan semakin tergerus iman kita, dan tidak menutup kemungkinan andaikan kita tidak selalu memohon kepada Allah SWT, maka iman ini akan hilang di hadapan kita. Yang kedua yaitu adalah nurul ibadah, nurul ta'at wal ibadah, yaitu cahaya tentang ketaatan. Orang yang selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu supaya kita ini diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah Allah. Karena tidak semua orang dikasih kesehatan itu bisa melakukan kalau bukan karena dia mendapatkan rahmat dari Allah. Ada orang kita tahu sama
puasa, kita bareng bersama-sama kita melaksanakan ibadah puasa. Tapi banyak orang dikasih kesempatan oleh Allah puasa, dia kagak puasa. Betapa banyak di antara kita. Kenapa itu bisa terjadi? Padahal dia ada kesempatan, dia sehat, dia ngaku orang Islam. Terlepas Islamnya KTP, kayak mau apa, yang penting intinya dia orang Islam. Tapi dia nggak mau melaksanakan ibadah puasa. Kenapa? Karena memang tidak diberikan kekuatan oleh Allah, tidak diberikan yaitu rahmat cahaya kasih sayangnya Allah, sehingga dia malas. Awal mungkin dia puasa, akhirnya kagak. Orang disuruh ibadah, dia malas ibadah, ya karena tidak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Imam Farozi itu adalah at-tashil fil umuri dunya. Istilahnya kemudahan kita yang oleh Allah akan diberikan, yaitu kemudahan dalam urusan dunia. Ya semua orang kita pengen kalau urusan dunia ini, ya pengennya ketika kita bahas tentang tentang al-barakah itu, semua orang pengen bertambah rezekinya, tambah semua apa yang kita miliki kalau bisa itu sesuatunya ada nilai tambahnya. Nah, semua orang kalau urusan itu juga diberikan oleh Allah. Orang-orang yang mendapat rahmat ini, khusus umat ini adalah akan diberikan kemudahan dalam urusan dunia. Sekalipun dalam kenyataannya terkadang kita ini rizki yang diberikan oleh Allah kepada seluruh makhluknya itu beda-beda istilahnya. Makanya Imam Al-Ghazali itu membagi rizki itu ada 4. Ada namanya rizki madmum, ada namanya rizki mamluk, ada namanya rizki yaitu al-maw'ud. Jadi semua orang kita pengen mendapatkan rizki yang dijamin oleh Allah. Setiap orang yang hidup pasti dikasih oleh Allah rizki. Kita akan diberikan kemudahan dalam urusan dunia. Kata Al-Imam Farozi, yang namanya urusan dunia itu mudah itu pertama adalah al-amn wa salam, yaitu adalah keamanan, keselamatan, kedamaian dan keselamatan. Ketika hidup ini damai, tentram, maka kita bisa beraktivitas apapun. Tapi manakala kondisinya itu perang terus, maka kita tidak mungkin untuk bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat muamalah. Itu. Yang kedua adalah as-sehat. Sehat. Nah, sehat ini menjadi penting. Kalau nggak sehat, ya kita tidak bisa. Kalau sakit segala macam, ya kita tidak bisa kemana-mana. Dan yang ketiga al-kifayah. Ada namanya diberikan kifayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini adalah yang dimaksud dengan rahmat, yang dimaksud dengan rahmat sendiri. Maka kata pengarang kitab ini, faqad wasafal Qur'anul Karim hadhil ummah al-Muhammadiyah bi annahu ja'ala as-sabiqa minhum sabiqan wal muqtasida lahiqan wal zalima li nafsi maghfuran lahu. Yaitu apa? Diberikannya rahmatnya khusus kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad ini karena berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah di dalam surat Al-Fatir ayat 32. Thumma awrathnal kitab alladhi nastofaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Summa auratna, kemudian kami wariskan. Ada yang ketika berbicara ini judulnya bukan al-ikram birrahmah al-khasah, tetapi dia menggunakan yaitu apa? Yaitu warasatul kitab, artinya pewaris Al-Quran.
Gitu. Di sini tsumma auratna, kemudian kami wariskan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, kepada siapa? Alladzina astafaina min ibadina, orang-orang yang telah kami memilihnya dari hamba-hamba kami. Jadi kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam ini sudah menjadi salah satu hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah menjadi pilihan, alhamdulillah. Faminhum zalimun li nafsi. Tapi sebagian dari mereka ini ada yang berbuat zalim terhadap dirinya. Wa minhum, dan sebagian dari mereka ay minal ibad itu muqtasid, orang yang memang muqtasid pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebagian dari mereka ada yang lebih dulu dia melakukan kebaikan-kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Dzalika wal fadlul kabir, yang demikian itu merupakan anugerah yang besar. Wa ma'na hadza anna al-haqq subhanahu wa ta'ala qassama hadhihi al-ummat ila thalathati anwa'in. Jadi makna ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala membagi umat ini menjadi 3 kelompok. Yang pertama, al-awwal asyara ilaihi biqalihi faminhum zalimun li nafsi wa huwa al-mufarritu fi fi'li ba'dil wajibat al-murtakibu li ba'dil manhiyati wa huwa alladhi khalaqa amalan sholihan wa akhar sayyi'an. Jadi yang dimaksud kelompok pertama adalah orang yang menzalimi terhadap dirinya sendiri. Itu siapa? Yaitu al-mufrid atau al-mufarrid. Orang yang memang terkadang itu apa? Melakukan sebagian yang wajib, tetapi juga melakukan sebagian yang dilarang. Wajib dilaksanakan, yang dilarang dilakukan juga. Itu namanya zalimul li nafsi. Wa huwa alladzi khalaqa amalan shalihan wa akhara sayyi'an. Itu orang yang memang dia mencampurkan perbuatan yang soleh juga perbuatan yang enggak soleh. Artinya apa? Ya kayak kita terkadang kita ibadah, terkadang kita melakukan kemaksiatan. Nah, ini termasuk kategori zalimul li nafsi. Sehingga dalam memahami, dalam menyikapi aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perintah, ada larangan, ada al-kamalat untuk penyempurnaan, semuanya itu terkadang ya kita masih belum bisa melaksanakan kewajiban, kita laksanakan, tapi juga kemaksiatan terkadang kita lakukan. Ya alasannya karena kita bukan maksum, karena kita bukan Nabi. Kalau orang melaksanakan terus nggak pernah salah, namanya malaikat. Kalau salah terus, namanya setan. Maka kita ini di tengah-tengah, ya salah, ya setan enggak, malaikat. Makanya kita namanya manusia, Pak. Kalau namanya kita ini nggak pernah salah, kayak malaikat, berubah kita jadi malaikat. Kalau kitanya maksiat terus, nggak pernah berbuat baik, berubah kita jadi setan. Nah, kita di tengah-tengah, kadang jadi malaikat, kadang jadi setan. Ya, mohon maaf, terkadang kan begitu kita ya. Nah, tinggal pilih kita. Nah, kalau selama kita masih jadi manusia, maka kita goyang terus. Karena apa? Ya karena kita manusia digoda lagi. Istilah Abu Bakar As-Siddiq mah, kata Abu Bakar mah, kita ini bingung. Di depan kita ada iblis katanya. Di belakang kita ada dunia. Di samping kanan kita ada nafsu. Kiri ada syahwat. Dikelilingi kita ini dikelilingi oleh semua yang ada di depan kita, di belakang kita. Ini
ngeri apa namanya, ngikat kita semua. Sehingga bagaimana agar supaya tidak tergoda depan, belakang, kanan, kiri, syahwat kita menggoda kita, iblis menggoda kita, keinginan semuanya. Maka ada namanya al-fawq di atas, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Abu Bakar Siddiq, di atas itu Allah, maka dia akan mengalahkan semuanya. Kita manusia begitu, kata Abu Bakar ini, di dalam kitab begitu. Kata Abu Bakar Siddiq itu begitu. Maka kita selalu digoda. Kanan ada keinginan syahwat, ada syahwatnya, ada nafsunya, selalu menggoda kita. Maka agar selamat, maka kita ke atas, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istilah orang dulu katanya, kalau minta ke atas, nggak ke atas langit, begitu. Tapi orang dulu ngomongnya apa? Kalau apa-apa kamu minta ke atas, maksudnya minta sama Allah, berdoa sama Allah. Itu orang dulu ngomongnya begitu. Itu yang disebut dengan doa besar. Ats-tsani asyara ilaihi biqaulihi ta'ala wa minhum muqtasid wa huwa al-muaddi lil wajibat at-tariku lil muharramat wa qad yatruku ba'dal mustahabbati wa yaf'alu ba'dal makruhati. Ada kelompok kedua ini, kelompok yang cakep lumayan. Yaitu apa? Manusia-manusia yang memang oleh Allah dia mampu melakukan kewajibannya. Kewajiban-kewajiban yang dia laksanakan. Hal-hal yang diharamkan dia mampu meninggalkannya. Yang dilarang ditinggalin, yang wajib dilaksanakan. Tetapi terkadang dia meninggalkan hal-hal yang disunnahkan. Wa yaf'alu ba'dal makruhat. Dia enggak melakukan maksiat tapi melakukan sesuatu yang bersifat makruh, katanya. Wa yaf'alu ba'dal makruhat, dan ia melaksanakan sebagian yang dimakruhkan, yang dibenci oleh agama. Itu namanya muqtasid. Istilah Imam Fakhrul Razi ini, kalau istilah di dalam kitab yang lain itu, muqtasid itu diartikan sebagai orang yang sedang berjuang. Kalau orang berjuang yang terkadang menang, terkadang kalah. Sama. Jadi ini ada orang yang memang oleh Allah dia mampu melakukan kewajibannya. Dia juga mampu menghindari hal-hal yang diharam oleh Allah SWT. Tetapi dia masih juga melakukan hal-hal yang dimakruhkan dan melakukan dan meninggalkan sebagian yang hal-hal yang disunnahkan. Itu namanya muqtasid. Terus ats-tsalis yang kedua, asyara ilaihi biqaulihi wa minhum sabiqun bil khairat wa huwa al-fa'ilu lil wajibat at-tariku lil muharramat wal makruhat wa ba'dal mubahat. Nah, ini sudah tingkatannya orang yang mampu melakukan kewajiban, meninggalkan hal yang diharamkan, meninggalkan hal-hal yang dimakruhkan, dan bahkan sebagian hal-hal yang artinya orang yang sudah mampu melaksanakan sunnah-sunnahnya, mampu melaksanakan hal-hal yang diwajibkannya, kewajibannya dia jaga, dia tambahkan dengan kesunahan-kesunahannya, dan dia meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hanya bukan yang dilarang, bahkan yang dimakruhkannya dia mampu menghindarnya. Ini orang-orang yang sudah disebut istilahnya para sahabat. Maka disebut dia itu adalah sabiqun bil khairat, itu sahabat sebagai pelopor dalam melaksanakan kebaikan, yaitu para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, as-sabiqu bil khairati yadkhulul jannata bi ghairi hisab. Ini orang yang melakukan atau orang yang lebih dulu melakukan kebaikan, dia akan masuk surganya bi ghairi hisab. Jadi sabiqun bil khairat ini
Orang yang sudah mampu melaksanakan kewajiban, mampu menghindari, meninggalkan yang diharamkan, menghindari yang makruh, bahkan sebagian yang mubah ya ketika dia tidak memerlukannya dia tinggalkan. Ini termasuk orang-orang yang nanti kata Ibnu Abbas masuk surganya bighairi hisab. Ini kelompoknya bukan kelas kita ini, kayaknya susah nih. Nah kita paling di sini nih, wal muqtasid. Nah ini kita ini. Tapi walaupun begitu kita apa? Wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah. Nah ini. Kita yang melaksanakan menghindari yang haram, melakukan yang wajib, tapi juga kadang sunnah-sunnah kita tinggalin, ya. Ini akan masuk surga juga. Tapi bi rahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadh-dhalimu li nafsihi yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang zalim, ya model kita umat Nabi Muhammad ini berarti apa? Berdasarkan ayat ini, karena dengan rahmat Allah diberikan walaupun banyak dosa, masih banyak melakukan kemaksiatan asal punya iman masih dikasih apa? Surga juga ujung-ujungnya, walaupun mungkin dicemplungin neraka dulu kali ya. Nah di sini nih kata si Ibnu Abbas, wadh-dhalimu li nafsihi yadkhulul jannata bi syafaati sayyidina Muhammad, dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famin dzalika ma rawahu al-Imam Ahmad bi sanadihi an Abi ad-Darda qala. Ini katanya ada riwayat dari Imam Ahmad dengan sanadnya dari Abi Darda, bahwasanya dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala thumma awratna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqul khairat biidznillah fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Jadi ucapan Ibnu Abbas ini adalah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya fa ammal ladzina sabaqu fa ulaika yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Orang-orang yang dahulu menjadi pelopor melaksanakan para sahabat itu masuk surganya bi ghairi hisab, tanpa hisab. Wa ammal ladzina qatasadu fa ulaika alladzina yuhasibuna hisaban yasira. Kalau tadi kan dengan rahmat Allah, tapi di sini adapun orang-orang yang muqtasid, orang yang pertengahan, ini fa ulaika alladzina yuhbasuna faulaika alladzina yuhasibuna hisaban yasira. Tetap dihisab, tapi hisabnya hisab yang yasir, yang gampang nanti. Walaupun dihisab lancar, diperiksa juga udah beres. Karena apa? Persyaratannya udah memenuhi, masuk semua ke surganya. Wa ammal ladzina dzalamu anfusahum, lah ini yang berat. Orang-orang yang memang ya banyak melaksanakan dosa segala macam ini, walaupun dia ya yang wajib dilaksanakan, yang haram dilakukan, udah nggak jelas, pokoknya dilaksanakan semua. Ini mereka ini faulaikal ladzina yuhbasuna fi tulil mahsyar. Ini akan apa? Akan menghadapi begitu panjangnya masa nanti ketika dalam mahsyar, tetap dia harus ngantri. Yang lainnya udah pada ini semua, yang begini yang pada dosa ini dihisab. Tsumma alladzina talahum bi rahmatihi fahum alladzina yaquluna ba'da dzalika. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dia diberikan apa? Rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahum alladzina yaquluna,
mereka itulah yang mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syukur. Jadi ketika dia sedang menanti di alam mahsyar lalu dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah, yaitu mendapatkan karena memang Rasulullah SAW diberikan kekuasaan oleh Allah SWT, maka dari situ kemudian dia dimasukkan ke dalam surganya, lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita, karena dia akan menghadapi kisah luar biasanya, begitu luar biasa. Maka kemudian oleh Allah SWT diampuni semua, lalu dimasukkan ke dalam surga. Inna rabbana laghafurun syukur. Karena memang sesungguhnya Tuhan kami itu sungguh maha ghafur lagi maha syakur. Qultu huwa al-munasibu li siyaqil ayati asy-syarifah wa li hadidh zalim li nafsi. Ini sesuai, kata-kata hamd ini sesuai dengan yaitu apa? Runtutan ayatnya ini dan keadaan orang yang zalim. Fa innahu idza hubisa fil mahsyar li nuqsani halihi 'anis sabiq wal muqtasid asabahu hina idzin al-hamm wal hazan wal gham. Jadi ketika dia ditahan di alam mahsyar, nanti dia akan dihisab, maka karena kekurangan dirinya itu daripada orang-orang yang dua kelompok tadi as-sabiq, kemudian yang kedua adalah al-muqtasid, dia udah lancar aja. Tapi yang satu ini yang banyak berbuat zalim seperti kita banyak dosanya ini, yang mungkinnya berhenti di situ. Maka ketika di situ berhenti, asabahu hina alhammu wal hazan, luar biasa. Maka kesedihan dan kepanikan, nah itu akan terjadi pada saat dia sedang sedihnya luar biasa, paniknya luar biasa menghadapi mahsyar, tiba-tiba kemudian dia mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fa idza tataraka huwa bi rahmati wa dakhala jannah, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat khusus kepada umat Nabi Muhammad dan memasukkan surga, tadzakkara ma kana alaihi faqala alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Lalu dia berdoa mengucapkan alhamdulillah karena dia merasa apa yang pernah diperbuatnya waktu dia di dunianya. Di anna Allah Ta'ala ba'da an dzakara al-asnaf ats-tsalatsa wa dzakara annahum yadkhuluna al-jannah, karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tiga kelompok manusia ini, lalu dia juga menyebutkan bahwa mereka semua masuk surga. Dzakara ba'da dzalika annahum yaquluna, kemudian Allah SWT menyebutkan pada ayatnya itu bahwasanya mereka semua mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan wa la yutasawwaru ayyusiba as-sabiq wal muqtasid husnun. Sementara orang yang lebih dulu berbuat baik, para sahabat semuanya itu tidak akan menemui yang namanya kekhawatiran, kesedihan dan seterusnya. Nah, sehingga kalau begini dua kelompok dia nggak mungkin, maka tinggal satu, yaitu siapa? Yaitu adalah orang yang berbuat zalim kepada kita. Wa baqa as-sinfu tsalis wa huwa adh-dhalim nafsi wa li hadza kanat hadhihi al-ummah ummatun marhumah. Makanya umat Nabi Muhammad ini disebut ummatul marhumah, umat yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau lihat begini berarti kita apa? Sudah ada kapling sedikit di dalam surga. Tapi kemudian kita jangan lengah, karena neraka itu juga ya kalau dicemplungin dulu kan ya lumayan istilahnya. Nah, itu. Makanya kama qala Muhammad ibnul Hanafiyah radhiyallahu an, innaha ummatun marhumah. Kata Muhammad ibnu Hanafiyah bahwa umat
Muhammad ini adalah ummatul marhumah, umat yang akan diberikan marhumah, yaitu akan selalu diberikan kasih sayang oleh Allah SWT. Al-zalimu maghfurun lah. Nah ini, orang yang zalim itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi, yang Kamis kemarin saya katakan, ada amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Kemudian di antaranya yang terakhir, umur panjang. Umurnya orang-orang yang sudah tua-tua ini ya udah masuk, maka disebut ummatan marhumah. Ya perlu dikasih sayang ya orang-orang yang masih orang yang tua-tua tadi itu kan. Iya, al-zalimu maghfurun lah. Orang yang berbuat zalim itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya tuh, di situ dikatakan. Kemudian wal muqtasitu fil jannat wasabiqu fid darajati. Muqtasid fil jannah. Ya orang yang memang dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya udah dia akan dimasukin surganya bi hisabil yasirin, dengan hisab yang sangat gampang. Sedangkan wasabiqu fid darajat, orang-orang yang dahulu para sahabat ya surganya ya derajatnya mungkin masing-masing istilahnya. Sama, orang di surga juga itu ada tingkatan-tingkatannya. Wa hadza kulluhu min mahdi fadlillahi ta'ala alladzi syamila al-anwa'u thalatha. Dan inilah semua dari 3 kelompok manusia dalam menyikapi ajaran-ajaran Islam ini. Ada yang zalim, ada yang taat, ada yang sangat taat. Jadi ini memang kita sikap umat Nabi Muhammad ini dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya itu ada 3 ini. Ada yang memang zalim, ya dosa, ya wajib dosa kayak orang entar puasa, entar kagak, ya pokoknya semuanya dia aja gitu. Nah, bulan puasa tahu wajib, tetap aja dia kagak puasa. Udah ada yang puasa kemudian sholat kagak. Nah itulah warna-warninya umatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun begitu, yang penting imannya kagak hilang. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang-orang walaupun yang zalim, walaupun kita akan dihisab begitu beratnya, tapi ujung-ujungnya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita maghfurun, yaitu diampuni dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini semuanya ya memberikan pencerahan lah kepada diri kita tentunya. Inilah salah satu keistimewaan, kemuliaan yang Allah berikan bersifat khusus kepada kita sebagai umat yang banyak berbuat zalim dalam melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, dan berharap mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.